baik, konsultasi ke upline yang mana yang kita lakukan. Berikutnya adalah poin yang ke-32, yaitu poin mengenai edifikasi. Kita paham betul dari 5 training dasar di HTS How to Start, edifikasi sudah dibahas panjang lebar. Nah, saudara, kita harus melakukan edifikasi dengan baik yang arahnya merupakan promosi dari 3M ya, buku-buku, kaset-kaset, training-training. Kita harus promosikan, kita harus ceritakan kepada rekan kerja kita ya. Kenapa? Karena rekan-rekan kerja kita itu belum tahu apa bagusnya buku blueprint. Kalau kita tidak bercerita mengenai buku blueprint, maka dia tidak tahu bahwa buku ini memang luar biasa. Juga kaset-kasetnya, juga training-trainingnya ya. Di sini kita harus promosikan ya, 3M. Kemudian kita juga lakukan edifikasi yang berupa penghargaan. Jadi di sini edifikasi bisa berarti promosi, bisa berarti penghargaan. Kita berikan penghargaan kepada upline kita. Kita edifikasi, kita ceritakan bahwa contoh seperti ini. Nanti besok saya mau temukan kepada upline saya. Upline saya ini memang masih muda, usianya masih 30 tahun, tapi wawasan dia luar biasa, luas sekali. Dia enak diajak ngomong-ngomong. Oh, baik lo orangnya. Nah, ini contoh salah satu bentuk edifikasi yang baik. Nah, kita harus edifikasi kepada downline kita mengenai upline kita. Ya, kenapa? Karena supaya nanti upline kita bisa membantu kita memotivasi downline kita dengan mudah. Juga kita melakukan edifikasi juga kepada downline kita yang membawa downline-nya datang kepada kita. Ya, jadi misalkan di suatu BOM misalkan, atau di RTS, atau di BES, atau di APKA, saat apapun akan mungkin ketemu di kantor. Kalau downline kita datang kepada kita membawa downline-nya, perkenalkan kepada kita, Pak Julianto, kenalkan ini rekan kerja saya namanya Adi misalkan. Maka saya harus melakukan edifikasi juga kepada rekan kerja saya yang mengenalkan downline-nya pada saya. Misalkan rekan kerja saya itu namanya Budi. Maka saya bilang, aduh Pak Adi, Anda sangat beruntung loh. Anda beruntung sekali punya rekan kerja seperti Pak Budi ini. Karena dia ini aktif, dia ini apa dan sebagainya. Nah, saya juga melakukan edifikasi balik. Supaya si Adi ini semakin mempunyai rasa percaya diri bahwa tidak salah dia bekerja sama dengan rekan kerja yang bernama Budi ini. Nah, saudara, di sini juga kita melakukan edifikasi kepada pembicara yang ada di kaset-kaset. Kita melakukan edifikasi juga. Ya, karena mereka yang berbicara di kaset itu tentunya mereka yang sudah memiliki latar belakang yang cukup baik keberhasilannya di bisnis ini. Kita bisa edifikasikan mereka sehingga waktu ketemu kita bisa kenalkan juga. Mereka juga bisa berbincang-bincang dengan rekan-rekan yang sudah menjadi pembicara di kaset tadi. Ingat, pada edifikasi yang dari pertama saya sebutkan, yaitu kita lakukan edifikasi pada buku, kaset, dan pertemuan-pertemuan yang ada. Ya, kita seperti pertemuan BES, kita ceritakan, wah itu luar biasa pertemuan itu. Saya jamin kalau Anda ikut ya 3 hari, Anda tidak akan mau pulang, maunya itu di sana terus. Asik soalnya, menarik sekali dan sebagainya. Sudah, kita harus edifikasikan pertemuan-pertemuan, ya, pertemuan-pertemuan juga ceritakan bagaimana luar biasanya supaya mereka juga mau ikut. Ini untuk mereka sendiri. Sebab kalau mereka rekan-rekan kerja kita juga mau belajar lewat pertemuan-pertemuan itu, maka pengetahuan dan kemampuan mereka akan meningkat dengan luar biasa. Jadi edifikasi adalah sebuah langkah di mana kita melakukan promosi pada alat-alat seperti buku, kaset, dan pertemuan, atau memberikan penghargaan kepada rekan-rekan kerja kita. Jadi lakukan edifikasi dengan baik supaya tentunya akan memudahkan rekan kerja kita untuk bisa lebih berhasil. Dan poin yang ke-33, distributor itu tidak menggunakan kompas. Nah,
Di sini seringkali Kompas ini banyak distributor yang tidak memahami dan tidak tahu, apalagi menggunakan. Sebetulnya di bisnis kita itu ada yang disebut Kompas, tolok ukur ya. Jadi Anda bisa mendapatkan di stokis Anda karton kecil begitu, ada tolok ukurnya. Kalau supervisor itu berapa minimal first line-nya, assistant manager itu berapa, manager itu berapa. Nah, di sini saya anjurkan Anda segera mendapatkan atau membeli Kompas itu di stokis. Kemudian segera gunakan Kompas tersebut. Jadi contoh begini, kalau Anda posisi manajer, nah nanti di sana di Kompas dikatakan harus punya first line 9. Ternyata first line Anda cuma 3. Berarti manajer Anda ini masih rawan, belum betul-betul settle, ya, belum betul-betul kuat. Dikatakan di sana, kalau manajer itu di dalam jaringan kita harus berapa orang yang melakukan 3M. Nah, Anda kan tahu, oh saya punya jaringan ini. Wah, dia itu hobi. Dia mau beli buku. Dia mau beli kaset. Dia ternyata selalu ikut. Nah, itu jumlahnya ada minimalnya. Nah, itu semua sudah dibentuk, di set up sedemikian rupa. Dari pengalaman kita selama 6 tahun, itu kalau dipergunakan akan bagus sekali. Dan orang-orang yang selama ini menggunakan Kompas dengan konsisten, jaringannya kuat. Dan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1-2 tahun, sudah di atas 10 juta per bulan. Dan kuat sekali jaringannya. Tapi harus menggunakan Kompas untuk tolak ukurnya. Nah, jadi Kompas itu penting sekali. Makanya saya himbau sekali lagi, gunakan Kompas sebaik-baiknya. Itu tolak ukur. Ya, Kompas itu arah kita. Dengan Kompas kita juga terhindarkan untuk menjadi anggota DOT. Anggota DOT itu daftar orang tolol. Kenapa? Seperti pernah saya alami berkali-kali ya. Ada orang, dia tidak bisa membaca gerakan dari jaringannya. Dia merasa, waduh saya sudah 3 bulan, income saya kok cuma 500 ribu per bulan. Dia tidak membaca. Mungkin secara pendapatan, dia 300 ribu per bulan. Selama 500 ribu per bulan, selama 3 bulan terakhir. Tapi dia tidak melihat ada pertambahan orang yang begitu banyak dalam jaringannya. Memang omset belum. Dia tidak melihat ada pertambahan orang yang cukup tinggi datang ke BMW atau ke BES. Dia tidak melihat. Dia down, dia tinggal. Begitu dia tinggal, meledak jaringannya. Itu sudah berkali-kali terjadi. Jadi saya himbau Anda untuk tidak terjebak dengan DOT. Karena sudah cukup panjang daftarnya. Dan untuk menghindarkan itu, sebelum Anda memutuskan untuk down atau putus asa, sebelum Anda memutuskan untuk quit atau berhenti dari bisnis ini, gunakan yang sebelumnya tadi saya katakan, konsultasi. Dan kalau Anda mau berhasil, tolong. Kalau misalkan Anda sudah konsultasi ke 10 upline Anda, dan kalau Anda mau memutuskan untuk berhenti, kalau bisa, sebelum Anda berhenti, temui saya untuk yang terakhir kalinya. Oke? Nah, itu mengenai Kompas. Berikutnya, tidak mengerti bahwa di bisnis ini itu cara kerja kita adalah melebar dan ke dalam. Nah, jadi di sini kita harus terus presentasi yang melebar, tapi dibantu. Nah, kalau tiba-tiba kita punya 5 orang first line yang semuanya berjalan dengan bagus dan kita sampai kehabisan waktu, Anda mungkin bisa mengerem sedikit. Anda bantu dulu 5 orang ini jalan sebesar-besarnya. Dan di multi level itu ada sebuah fenomena yang sampai saat ini selalu terjadi dan belum terjawab kenapa. Yaitu besarnya satu kaki yang tidak bisa ditandingi oleh kaki yang lain. Itu saya mulai dari awal sampai sekarang selalu mengalami. Jadi melebar dan gali ke dalam. Seberapa dalam? Sedalam-dalamnya. Nah, di sini ada yang disebut bekerja di kedalaman. Bekerja di kedalaman itu Anda harus mencari titik terdalam. Contoh begini ya. Saya dengan rekan kerja Pak Chandra. Pak Chandra di bawahnya saya lihat ada yang bagus enggak? Oh, ada Pak Alex. Saya turun ke Pak Alex. Saya bantu di Pak Alex. Bukan berarti saya meninggalkan Chandra loh. Tapi saya membantu Chandra dengan cara saya mengalihkan perhatian saya ke Pak Alex. Dengan begitu saya sebenarnya sama dengan membantu Chandra kan. Dan di bawah ada Pak Tony. Saya turun ke Pak Tony. Saya sempat pindah ke Pak Tony terminalnya. Jadi Pak Tony di bawahnya ada Mulyadi. Saya turun ke Mulyadi.
Dari mulai dari radius 100, saya turun ke sana. Terus turun. Melihat terminal yang terbaik, tapi yang terdalam, tapi yang terbaik ya. Seumpama ada, tapi saya melihat kapasitasnya kurang, maka saya masih akan membackupnya di Chandra. Nah, apa yang membuat kita tuh memutuskan kita harus pindah ke terminal yang lain? Apa ciri-cirinya? Antara lain, orang tersebut jelas-jelas mau untuk belajar. Itu mutlak. Saya kalau disuruh memilih antara orang yang hebat berjualan dibanding orang yang tidak hebat berjualan tapi tetap mau jalan ya, dan dia mau belajar, saya milih yang kedua. Tapi kalau saya disuruh milih lagi antara orang yang mau belajar tapi takut untuk menjalankan dibandingkan orang yang berani menjalankan, saya milih yang berani menjalankan. Jadi di sini saya memilih orang yang mau belajar dulu. Itu kriteria saya yang pertama, teachable, mau diajari. Dan dia tidak memilih bahwa yang ngajari saya lebih muda usianya, yang ngajari saya ekonominya lebih rendah dari saya. Dia tidak memilih seperti itu. Kalau dia seperti itu, dia tidak profesional. Yang mau belajar, yang mau bekerja, bukan OT, bukan omong tok. Dan terutama kalau saya lihat, dia berani gila-gilaan. Itu. Terus, orangnya punya komitmen bahwa saya akan full time di bisnis ini. Sudah, pasti akan saya pegang langsung turun ke bawah. Karena apa? Jaminan itu. Itu terminal yang harus saya dampingi dengan baik. Dan memang pada kenyataannya orang-orang yang betul-betul full time akan melejit dengan luar biasa. Oke, itu jadi kita harus melebar dan bantu ke dalam. Kadang-kadang mereka tidak mau melebar, tidak mau ke dalam karena mencari 27,5%. Itu jebakan ya. Itu adalah kelebihan bisnis plan di HD, sekaligus jebakan kalau kita terlena dengan 27,5%. Jangan cari itunya. Tapi Pak, kalau saya bantu mereka di dalam itu kan dapatnya cuma 5%. Daripada waktu saya itu saya buat untuk gali ke dalam kan lebih bisa cari orang terus Pak. Selisihnya banyak loh Pak. 20% lebih Pak selisihnya Pak. Kan sayang Pak. Iya. Tapi kalau sampai Anda cuma melebar, itu ibaratnya akar tuh tidak menghujam ke dalam. Cuman sampai di lapis tanah pertama. Itu begitu kena angin kencang sedikit, ambruk. Sudah ambruk. Tapi kalau Anda tancapkan akar sampai sedalam-dalamnya sampai menyentuh lapisan batu karang. Wah, itu. Lapisan batu karang. 4 diamond, susun 4 ke dalam, diamond qualified semua. Itu betul-betul lapisan batu karang. Itu kalau sampai Anda akarnya menghujam ke sana, itu sudah betul-betul solid sekali ya, kuat sekali jaringan kerjaan dari situ. Nah, poin berikutnya, tidak memberi kepercayaan kepada rekan kerjanya. Sehingga pendelegasian tidak dilakukan dengan baik. Jadi proses kaderisasi itu jadi terhambat. Contoh, orang membantu donanya itu bagus. Tapi karena tidak punya kepercayaan sama sekali, setiap donanya mau presentasi, sama saya aja. Tidak diizinkan untuk presentasi sendiri. Daripada nanti kamu presentasi sendiri, orangnya tidak bergabung, kan sayang. Ya toh? Nah ini menghambat ini. Seperti kita takut anak kita itu belajar jalan, takut jatuh, takut luka. Biar. Sekali-sekali dia jatuh, luka, biar. Apakah tega sebagai orang tua? Jelas dalam hati kita tidak tega. Tapi kalau kita tidak mendidik anak kita untuk berjalan sendiri, dia akan lumpuh kan? Tidak akan pernah bisa berjalan. Jadi, tidak apa-apa. Jangan berpikir, karena apa sih? Karena orang bagus itu bukan cuma 1-2. Lepas 10, 20, bahkan 50 orang pun tidak apa-apa. Tapi kalau bisa mengalami proses pendelegasian yang baik, pertama, 5 kali pertama, berikan contoh pada dia presentasi. Dia lihat. Setelah itu, latih role play. Setelah bisa, 5 kali berikutnya, biarkan downline Anda yang presentasi, Anda ikut, tapi mendampingi cuma melihat. Hanya membackup di closing terakhir kalau sampai dia misalkan kewalahan. Kalau tidak, lepas. Nanti Anda lihat, Anda ikuti. Sudah mulai lumayan kelihatan polanya, sudah biar jalan. Biar dia mendampingi downline-nya juga. Saudara, banyak orang kadang-kadang takut untuk melakukan hal ini. Dengan alasan tadi. Jadi, ini yang membuat banyak orang tidak berkembang. Tidak berani untuk mendelegasikan. Ada yang terlalu parah untuk tidak mau membantu, dilepas gitu aja. Sebaliknya ada juga yang tidak berani untuk melepas pendelegasian. Juga meeting-meeting begitu. Dampingi, lihat, sudah mulai bisa lepas. Anda tinggal mantau ke bawah. Jadi dalam hal ini saudara,
perlu Anda ketahui bahwa proses duplikasi itu tuh berlangsungnya bukan begini. Saya merekrut downline saya A. Ini bukan duplikasi. Belum ini. Ini belum duplikasi. Saya merekrut A, tahap pertama. Tahap kedua, saya mendampingi A merekrut B. Itu tahap kedua. Tahap ketiga, saya mengajarkan kepada A bagaimana caranya mendampingi B merekrut C. Tahap berikutnya, saya mengajarkan kepada A bagaimana caranya ngajari B supaya bisa mendampingi C mendapatkan D. Inilah proses duplikasi yang benar. Kalau itu dilakukan dengan baik, Anda akan punya leader dengan kapasitas yang sangat luar biasa. Memang capek pertama, sulit pertama, tapi setelah itu Anda lihat sendiri sekarang rekan kerja saya, mereka bisa sendiri. Oke. Nah, itu mengenai pemberian kepercayaan kepada rekan kerja kita. Ya. Dan tapi pun kalau kita berikan kepercayaan juga dipantau dulu. Jadi jangan, kalau orang itu tidak pernah bikin grup meeting, jangan dilepas langsung grup meetingnya dia. Anda harus hadir ngelihat gimana dia caranya memberikan. Sudah bagus belum? Sudah mengenal belum? Bikin orang ngantuk, membosankan, menjenuhkan, atau sudah menarik? Sudah terarah belum meetingnya? Sudah tahu belum dipanggil itu untuk meeting grupnya itu untuk ngomongin apa? Ya, ada agendanya enggak? Nah itu pastikan. Ya. Jamnya jam berapa? Tepat enggak? Berapa lama? Efektif tidak? Jadi dampingi, lihat, berikan kepercayaannya. Ya. Nah berikutnya, tidak berani kerja keras, tidak berani membayar harganya. Orang mungkin ulet, tapi dia belum tentu kerja keras. Beda loh. Ada orang tuh yang kalau ngadepin orang, untuk menggolkan sesuatu, dia ulet sekali. Tapi, seminggu belum tentu sekali dia mau kerja. Nah ini perbedaan antara orang ulet dengan kerja keras ya. Kalau kerja keras, itu memang dia berani. Terus dia gedor. 6 bulan pertama saya di HD, saudara. Saya tuh hanya tidur 4 jam, kurang lebih sehari. Jam 8, jadi saya itu tidur paling cepat itu jam 1 pagi paling cepat. Karena saya jam 12-an baru pulang rumah paling cepat. Karena jam 1 pagi saya baru sampai rumah. Jam 5 sudah harus bangun, mandi-mandi apa? Siap-siap berangkat kerja ke bank. Sebelum jam 8 sudah harus sampai di bank. Takut kalau enggak merah. Jam 8 malam baru pulang. Jangankan HD, itu 6 bulan. Saya tidur 4 jam. Biasanya saya refreshing Sabtu Minggu. Tapi sejak ada di HD waktu itu 6 bulan. Saudara jangankan refreshing, TV itu main apa, saya tidak tahu. Saya puasa TV selama 3 tahun. Dan saya tinggalkan kesenangan-kesenangan semu saya sementara. Apa kesenangan semu saya yang lain, antara lain? Saya berani membayar harganya ya. Saya berani membayar harganya karena saya menghendaki hasilnya. Jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Itu dulu saya seminggu minimal sekali. Kadang-kadang bisa sampai 2-3 kali. Akhirnya saya sadar, biarpun Tunjungan Plaza itu saya inspeksi tiap hari, wajahnya tidak akan berubah. Ya begitu itu Tunjungan Plaza. Saya berani membayar harganya. Saya tinggalkan teman-teman bermain saya. Sebelum di HD, saudara, Jumat itu minimal sebulan itu 2 kali, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya pasti ke Batu. Jumat malam berangkat. Teman saya punya villa di sana. Moy, asik sekali. Itu minimal tuh 1 bulan 2 kali. Nah, teman punya villa kok, tinggal berangkat. Saya nggak keluar uang banyak. Wah, teman-teman saya sampai telepon-telepon, ayo mas. Sorry saya nggak bisa. Saya mesti presentasi. Telepon lagi, rupanya saya mesti training. Kamu tuh apa sih, Yul? Training, presentasi, training. Ya sudah, yang tahu saya. Saya tahu dimaki-maki, dikatain lah, disudutkan lah, dan sebagainya. Sampai pernah ada 2 teman saya memanggil saya khusus dan bicara begini. Yul, kamu tuh harus sadar bahwa kamu sudah dicuci otak sama Hadi. Kamu sudah di brainwash sama Hadi. Jawaban saya ringan. Lah kalau memang otak saya kotor dan perlu dicuci, saya rela kok dicuci. Daripada otak saya tetap kotor dan selamanya saya cuma begini-begini aja, saya lebih memilih otak saya dicuci, tapi saya bisa
mendapatkan yang lebih baik dari yang sekarang. Udah nggak bisa ngomong apa-apa dia. Dan terbukti akhirnya. Teman saya yang punya villa itu memang orang yang berada. Mewarisi usaha orang tuanya, bisa keluar negeri sudah kemana-mana. Nah, teman-teman yang lain nih loh. Kurang lebih 10 orang yang lain yang sering berangkat ke sana. Yang notabene cuma nunut villa. Itu sampai sekarang, nunut terus. Nah, ini benar ini. Ini kenyataan yang saya hadapi. Dan sampai sekarang, tidak satupun dari mereka itu pernah jalan-jalan ke luar negeri. Belum. Nah, umpama saya itu dulu nuruti omongan mereka, berarti saya pun sampai sekarang juga tidak akan belum pernah ke luar negeri. Hanya itu jalan-jalan nunut aja sampai sekarang di villanya. Nah ini, berani bayar harganya. Saudara, Anda harus memilih. Bermain sekarang, membayar kemudian. Atau membayar sekarang, bermain kemudian. Anda yang memilih. Tapi yang jelas kita harus membayar. Anda mau membayar di depan, atau Anda mau membayar di belakang. Kalau Anda mau bermain sekarang, Anda harus bayar di belakang. Tapi kalau Anda berani membayar sekarang, Anda akan bermain di belakang. Itu sudah dua hal yang tidak bisa kita lepas. Ya. Tinggal kita yang menentukan. Bayar sekarang atau bayar belakangan. Contoh, saya tidak mau membayarnya nanti kalau saya sudah umur 60-70 tahun. Membayarnya dengan kehidupan saya yang serba pas-pasan, yang serba memprihatinkan, yang saya tidak bisa membantu orang dan sebagainya. Saya tidak mau membayarnya dengan begitu. Saya memilih membayarnya dengan kerja keras saya saat ini. Sehingga saat umur saya masuk 50, 60, 70 tahun, saya betul-betul menikmati permainannya. Saya tinggal bermain. Dalam tanda petik. Daripada saya bermain sekarang, membayar nanti, saya memilih membayar sekarang, bermain nanti. Ya. Nah, poin berikutnya, yang ke-37. Ini salah satu penyebab kesalahan ini ya. Kesalahan yang menyebabkan kegagalan ini, salah satunya. Poin ke-37. Mempertahankan harga diri atau gengsi yang salah. Ini. Mempertahankan harga diri atau gengsi yang salah. Contoh, saya itu manajer. Punya mobil. Lah kok mendampingi donen saya, prospek ke rumahnya prospeknya, masuk gang kecil, yang mungkin kalau kelas di perusahaan saya itu office boy saya. Kan gengsi saya. Di mana letak harga diri saya? Loh, harga diri yang mana? Dan siapa yang memberi harga untuk itu? Apakah orang itu dipandang harga diri dengan cara kalau kita melayani orang yang lebih bawah dari kita dikatakan harga diri kita jatuh? Inilah pengertian harga diri dan gengsi yang salah. Datang ke rumah orang, nawarin produk. Gengsi saya, harga diri saya jatuh. Yang mana? Dan siapakah yang menetapkan bandrol harganya itu siapa? Ya, kita harus berani untuk menghilangkan kesalahan ini gitu loh. Kalau tidak berbahaya. Ini yang juga mengganjal banyak orang untuk berhasil di usaha ini. Contoh lagi. Ini sering ini juga. Terutama biasanya suami terhadap istrinya yang aktif di HD. Bu, kamu itu bagaimana sih? Lihat tetangga itu. Pada mempergunjingkan kamu. Ya. Seperti perempuan apa aja. Pulang jam 10 malam. Jam 11 malam. Kadang-kadang keluar kota. Mereka semua melihat kamu seperti wanita murahan. Siapa yang melihat? Mereka. Mereka itu siapa? Tetangga. Siapa? Manusia. Bukan Tuhan kan? Ya sudah. Itu kan persepsi mereka. Ya loh. Kalau kita mengikuti persepsi orang yang salah di sekitar kita, berarti kita tuh jadi ikut salah. Terus kenapa kita ikuti persepsi pandangan yang salah dari tetangga? Ya kan? Apa kita mau hanya untuk menyenangkan, memuaskan, melegakan pikirannya tetangga-tetangga kita? Kemudian kita rela untuk melepas kemungkinan kita untuk berhasil di sini dan bisa membantu orang lain. Yang misalkan banyak anak-anak yang tidak kurang biaya untuk sekolah karena Anda bisa berhasil di sini, Anda bisa membantu mereka untuk menyekolahkan mereka. Lihat di mata Tuhan lebih gengsi mana? Menyenangkan pandangan tetangga kita ataukah mempertahankan prinsip kita untuk kita bisa membantu orang lain? Coba lihat, mempertahankan gengsi yang salah. Ya. Seperti apa gitu loh. Ini yang seringkali saya tuh sampai jengkel. Dan kalau saya tuh seringkali dikonsoli seperti itu, inginnya saya tuh menemui suaminya, saya ajak ngomong. Pikirnya siapa yang mau diturutin itu? Dan kalau kita mau berpikir sekali lagi lebih dalam, lebih dewasa, ya, lebih baik mana? Memuaskan pikiran tetangga kita atau memuaskan
Tuhan. Ya sudah. Ya. Kalau bagi prinsip saya, selama saya tidak melanggar aturan Tuhan, saya jalan terus. Saya nggak ambil pusing. Ya. Tapi kalau dulu saya sekedar memuaskan. Ya. Omongan tetangganya, orang tua saya, aduh Yul, kamu tuh malu-maluin aja. Orang tua punya toko. Kamu sudah sarjana, kerja di bank kok masih mau-maunya nyambi ya, pekerjaan sampingan, jual-jual begini keluar masuk rumah orang, keluar masuk toko orang itu, di mana gengsimu, di mana harga dirimu? Saya waktu itu juga mau ngomong, harganya siapa yang ketemu saya? Itu bukan harga saya kok. Dan saya nggak merasa jatuh dengan itu. Jadi jangan terlalu ambil pusing. Dan coba kalau kita merasa gengsi, atau harga diri kita merasa jatuh, nilai kembali, betulkah itu harga diri yang sebenarnya? Betulkah itu gengsi yang sebenarnya? Kalau bukan, lanjutkan. Ada lagi dulu, rekan saya yang lain, ini gengsi-gengsi yang salah. Saya ini dokter Yul. Kalau saya dokter dulu, kamu suruh kesana kemari presentasi begini, jual beginian kan, gengsi saya. Oh iya, iya. Sekarang kamu pikir lebih berharga gengsi yang mana? Kamu tidak menjalankan ini, selamanya kamu cari uang dari pasienmu, atau kamu jalankan bisnis ini, dan setelah berhasil, kamu gratiskan semua pasienmu. Lebih gengsi mana? Menurut kamu? Lebih berharga mana dirimu dalam dua versi itu? Mencari terus uang dari pasienmu, atau menggratiskan mereka, dan kamu dapatkan uangmu dari sini, income-mu. Lihat kan, sekali lagi, sebuah pola pikir yang salah mengenai gengsi dan harga diri. Sekali lagi tips saya untuk mengenai ini, selama tidak melanggar pantangan Tuhan, perintah Tuhan, jalankan. Nanti waktu akan berbicara. Dan bukti akan menunjukkan faktanya. Dan mereka, ingat saudara, orang-orang lain di luar diri kita hanya supporter. Orang yang cuma bisa tertawa, bertepuk tangan, melihat keberhasilan kita, atau menangis, ikut bersedih hati. Tapi mereka tidak bisa merasakan. Karena mereka tidak mengalami sendiri. Anda lihat supporter sepak bola. Kalau timnya menang. Wah. Kalau timnya kalah. Komentar mereka bisa melebihi pelatih yang paling top sekalipun. Harusnya ini dikeluarkan, kenapa bukan ini yang dimainkan dan sebagainya. Iya kan? Bodoh itu tendang begitu tidak masuk. Dia sendiri belum tentu bisa 100 kali bisa masuk. Itulah supporter. Ingat itu. Iya. Pegang betul-betul pengertian bahwa hanya Tuhan dan saya yang berhak menentukan nasib saya. Orang lain tidak berhak ikut campur dalam nasib saya. Hanya Tuhan dan saya. Hanya Tuhan dan saya. Makanya awal-awal saya di kalau ada orang bilang, sudahlah nanti kamu, jangan kamu tengah hadimu, nanti kalau kamu gagal bagaimana? Itu masih lumayan kalau ngomongnya kalau kamu gagal bagaimana. Ada yang ngomong, kamu pasti gagal di hati. Kalau teman dekat, saya hanya bertanya begini, kamu Tuhan? Bukan, ya sudah. Kenapa? Kalau memang kamu Tuhan, saya turuti. Saya, kalau kamu bilang gagal, saya berhenti di sini. Tapi berhubung kamu bukan Tuhan, dan cuma Tuhan dan saya yang berhak untuk memutuskan nasib saya, gagal atau berhasilnya. Ya, oke. Nah, poin berikutnya yang bisa membuat orang gagal, tidak berani keluar dari zona kenyamanan. Nah, ini juga banyak yang membuat banyak orang jatuh. Tidak berani keluar dari comfort zone, zona kenyamanan. Ya. Maksudnya apa? Bayangkan saudara, saya dulu juga merasakan hal ini. Saya biasa duduk di sana, dan orang yang saya hubungi sebagai nasabah itu menghargai saya, menghormati saya. Apalagi kalau mereka tuh butuh kredit. Seakan-akan saya ini lebih berharga dari teman-temannya yang lain. Atau bahkan mungkin lebih berharga dari orang tuanya misalkan. Karena waktu balik kalau mereka butuh kredit ya loh. Nah, saya dengan istilahnya, saya punya comfort zone, saya punya zona kenyamanan saya. Dan tiba-tiba saya harus presentasi dari rumah ke rumah. Dengan dipeletotin orang dengan pandangan tidak enak dan sebagainya. Dengan kata simbol dan sebagainya, comfort zone saya, zona kenyamanan saya memang terganggu saat itu. Tapi saya harus memilih, saya harus berani keluar dari zona kenyamanan saya. Dan biasanya ciri-ciri orang yang tidak bisa keluar dari zona kenyamanannya, itu mereka akan bilang begini, ya, aku ini orangnya apa adanya saja kok.
Aku diberi rezeki sekian, ya sudah saya syukuri, saya nikmati. Ya sudah. Maksudnya mau menyindir saya waktu itu. Menyindir saya, kamu tuh kok serakah sih, Yul? Sudah diberi rezeki segitu kok masih cari-cari yang lain. Kok masih mau kerja keras ini itu. Mau dinikmati. Mau menuduh saya sebagai orang yang tidak bisa bersyukur atas rezeki Tuhan. Saya jelaskan kepada mereka. Saya ini bersyukur atas rezeki yang diberikan saya sama Tuhan. Tetapi bukan berarti saya terus harus berpuas diri dengan apa yang sudah saya peroleh. Daripada waktu saya buat cuma nonton TV. Sedangkan banyak orang di luar sana yang untuk makan pun tidak bisa. Betapa egoisnya saya. Daripada waktu saya buang hanya untuk nonton TV, apa tidak lebih baik saya mengerjakan bisnis ini, saya bisa dapatkan income secara real, saya bisa bantu secara materi, secara real yang lain, saya mungkin menolong orang lain yang ingin berkembang. Iya kan? Nah, di sini saya kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa ada orang-orang yang begitu egoisnya, hanya hidup untuk dirinya sendiri. Sedangkan mungkin dia punya kemampuan yang jauh lebih luar biasa, tapi dia hanya manfaatkan cuma 5% saja. Atau cuma 10% saja dari kemampuannya yang ada. Hanya dibuat santai untuk lihat TV. Hanya dibuat santai untuk mancing berhari-hari. Hebat. Nah, di sini dari zona kenyamanan. Jangan sampai kita harus berani keluar ya. Karena nanti ini ada kaitannya dengan yang disebut tidak memahami mengerti sebuah arti kesuksesan. Ini poin berikutnya. Karena orang yang berada di zona kenyamanan itu karena mereka tuh takut untuk berubah. Takut untuk berubah. Orang itu harus selalu mau berubah. Ya. Poin berikutnya berbunyi demikian yang menyebabkan orang gagal itu. Yaitu sukses itu adalah sebuah perkembangan. Ini mereka tidak menyadari. Mereka tidak menyadari bahwa sukses adalah sebuah perkembangan. Perkembangan itu berarti sebuah perubahan kan? Berarti sukses adalah sebuah perubahan. Tapi orang takut untuk berubah. Seperti saya untuk berubah jadi karyawan yang terima gaji tetap gitu ya. Untuk full time di multi level. Saya takut awalnya. Nah, banyak orang yang takut ya. Karena itulah mereka lebih nyaman di zona kenyamanannya. Mereka takut berubah. Nah, dua hal penyebab ini yang bisa membuat orang itu gagal. Tidak berani keluar dari zona kenyamanan. Yang poin berikutnya mereka tidak mengerti, tidak memahami bahwa kesuksesan adalah sebuah perubahan. Mereka senangnya tuh rutinitas, mempertahankan apa yang ada. Padahal cara terbaik atau pertahanan terbaik bagi seseorang adalah sebetulnya adalah sebuah penyerangan. Ini banyak orang tidak paham. Saya bilang gambaran begini. Kalau saya ingin mempertahankan, secara materi, kekayaan saya senilai 100 juta. Maka yang terbaik adalah dengan cara saya menambah kekayaan saya. Maka saya pasti bisa mempertahankan kekayaan saya. Kenapa? Inflasi. Kalau saya cuma bertahan 1 juta. 5 tahun lagi, nilai 100 juta itu bukan nilai 1 juta lagi. Ini terbaik dengan cara mempertahankan dengan cara menyerang. Dan ini digunakan di banyak bidang. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Bukannya bertahan dengan kondisi yang ada. Sehingga sampai-sampai jangan-jangan nanti keluar buku yang dikarang oleh orang-orang yang takut berubah, orang yang santai di zona kenyamanannya dengan judul bertahan hidup di tengah krisis tanpa uang. Ini gawat ini, bertahan hidup di tengah krisis tanpa uang. Hebat buku karangannya, laku keras tuh, bestseller bisaan. Ya, jadi harus memahami hal itu. Keluarlah dari zona kenyamanan. Contoh, zona kenyamanan yang lain. Anda tidak terbiasa bicara, tidak terbiasa presentasi. Tiba-tiba harus presentasi. Itu kan tidak enak semua kan. Itu termasuk Anda adalah zona kenyamanan Anda. Jadi kalau Anda tetap tidak mau keluar dari sana, maka selamanya Anda tidak mau presentasi. Dan itu berarti poin berikutnya yang berkaitan Anda tidak mau berubah. Anda tidak memahami bahwa sukses adalah perubahan. Nah, poin berikutnya, tidak bisa menghargai waktu yang ada. Ini lupa ini. Saudara, seringkali kita itu mengakui dengan mengatakan bahwa iya tidak terasa ya, cepat sekali.
tiba-tiba anak saya itu sudah sebesar ini. Loh, saya pribadi itu kemarin tuh ngomong sama istri saya, waduh, tidak terasa ya, aku ini sudah tua. Bayangan saya itu saya kepingin 19 tahun terus. Tidak terasa, ya memang tidak terasa, anak saya sekarang sudah 3 tahun. Saya sampai begini, waduh, berarti saya itu sudah 3 tahun dipanggil papa ya. Banyak orang yang tidak bisa menghargai waktu. Mereka cuma bisa ngomong di bibir sebagai lip service, cuma sebagai sebuah slogan-slogan. Hargailah waktu, hargailah waktu. Waktu tidak bisa dibeli, waktu itu berharga sekali. Tapi dia sendiri tidak pernah bisa menilai bahwa waktu itu sangat luar biasa mahalnya. Selalu menunggu, menunda, tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bagi saya, harta karun terbesar itu adalah waktu. Kenapa? Karena satu-satunya yang tidak bisa kita kembalikan. Itu harta karun terbesar. Dan ini berkaitan dengan kemalasan biasanya. Penundaan, kemalasan. Besok saja, lusa saja, nanti saja. Saya pun sekarang ini, istilahnya kalau mau ditanya apakah ada penyesalan dalam diri saya, ada. Kenapa kok tidak dari pertama saya itu meninggalkan bank? Kenapa kok saya tunda sampai 6 bulan? Seumpama andai kata sekonyong-konyong ya loh. Dulu saya tuh dari 6 bulan pertama sudah saya tinggalkan. Waduh, berapa yang saya peroleh? Lebih dari ini. Nah, sehingga saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, sudahlah, jangan buang-buang waktu lagi. Kamu sekarang tidak akan menyesal, tapi kelak kamu sudah berhasil. Itu penyesalan akan tiba. Anda akan bicara, iya ya, kenapa tidak dari dulu-dulu loh. Nah, kalau sudah tahu begitu, mulai sekarang, jangan lagi menunda waktu. Atau membuang-buang waktu. Hargai betul-betul. Jangan sampai ada yang nganggur. Seperti tadi pun, sambil saya menunggu rekan-rekan datang, saya masih telepon kontak pada prospek saya. Daripada saya nganggur. Sayang sekali. Karena satu-satunya yang tidak bisa saya beli adalah waktu. Sekaya apapun saya. Itulah kenapa harus saya manfaatkan sebaik-baiknya. Berikutnya, tidak bisa menerapkan perihal prioritas dalam bekerja. Sekarang begini. Contoh, Anda dimintai bantuan downline Anda untuk presentasi. Satu pihak, ada training di kantor yang belum Anda ikuti. Anda milih mana? Bantu presentasi atau ikut training? Anda pilih mana? Ya? Ada yang bilang bantu presentasi, ada yang bilang ikut training. Saudara, kalau saya akan ikut training. Kenapa? Ini prioritas. Kalau saya bantu presentasi, saya mungkin kehilangan satu materi yang mungkin bisa memberikan pandangan saya untuk lebih baik bekerja. Saya presentasi, saya bisa lakukan, nanti saya geser ke besok. Nah, ini kita harus mengerti perihal prioritas. Kita lihat dulu trainingnya apa. Ya. Jadi, harus tahu prioritas dalam bekerja. Yang lain lagi. Ini berbahaya mengenai prioritas. Kadang-kadang seringkali seperti sebuah jebakan. Tanpa Anda sadari. Anda pulang naik sepeda motor atau naik mobil. Lewat pom bensin. Tangki bensin Anda sudah kosong. Hampir kosong. Tapi masih bisa untuk besok, masih bisa. Anda tinggal pulang. Capek. Ya, sudah capek. Seringkali kita mau ngisi, besok pagi aja deh. Tidak ada isi, besok pagi aja deh. Besok paginya, Anda janjian sama orang. Dan gara-gara isi bensin, Anda terlambat. Mungkin karena yang antri bensin banyak. Nah, kalau malam kan kosong. Tinggal masuk, buka tangki, langsung isi, pulang, tinggal tidur aja loh. Tapi banyak yang salah. Nah, ini juga sebuah hal yang keliru mengenai prioritas. Saya pun ini baru mengerti setelah saya membaca bukunya Seven Habits. Karangan Sean Covey. Iya ya. Sejak itu saya jadikan sebuah kebiasaan bagi diri saya. Kalau saya mau pulang rumah, yang saya tengok pertama tangki bensin saya. Tinggal separuh pun saya isi. Lalu saya tinggal pulang aja kok. Nah, kalau tinggal separuh saya besok, nunggu besok. Dan besok saya padat sekali jadwalnya. Dan kepotong cuma gara-gara antri bensin. Dan saya mungkin kehilangan orang. Dia nunggu. Saya terlambat 15 menit. Orangnya pergi. Loh, ya kan? Ini setelah itu, saya jadikan kebiasaan. Contoh lagi yang lain. Pak, saya mau ngecat pagar rumah. Nah, ini yang juga sering salah. Mau mengecat pagar rumah. Padahal kalau membayar tukang, paling sekarang itu paling mahal 25.000 sehari. Itu paling mahal kan?
25.000 sehari. Bahannya dicat sendiri atau panggil tukang, sama-sama harus bayar, harus beli kan. Sama-sama harus beli kan. Nah, dan tapi buang waktu 1 hari penuh, mulai pagi gosokin, terus ngecat seharian penuh. Nah, daripada begitu, panggil saja tukang. 1, kita bagi-bagi rezeki pada orang yang memang membutuhkan. Karena itu pekerjaan dia. Kalau tidak, kita seakan-akan merampas pekerjaan dia kan. Udahlah, berikan, itu hak orang lain. Ya ini bergurau. Nah, kita panggil tukang seharian 8 jam. Dalam 8 jam, apa Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan di atas 50.000? Bisa lebih loh itu. Kalau Anda jual produk dapat keuntungan 50.000 sehari itu, Anda masih surplus 25.000, belum BV-nya. Itu kalau Anda jual produk. Nah, kalau dalam sehari itu Anda pakai untuk presentasi orang, dan salah satunya jadi seperti saya, loh, berapa kerugian Anda terus? Loh ya kan? Gara-gara berarti uang 25.000 kan? Nah ini sekali lagi, ini prioritas berpikir yang salah. Makanya saya nggak pernah pusing. Mobil, nggak pernah dicuci. Siapa saya? Iya, saya masukin aja salon cuci mobil. Nah, saya udah capek-capek suruh nyuci mobil, terima kasih. Saya lebih baik saya buat untuk nyusun jadwal buat besok. Terus ya itu saya masukkan aja, paling cuma 10.000. Waktu saya lebih mahal dari 10.000. Loh, bisa sombong begitu sekarang. Kalau dulu lain, aduh sayang 10.000, kerjain sendiri ya loh. Nah sekarang lain, waktu saya lebih mahal dari 10.000, dari 20.000, lebih saya masukkan, kan? Nah ini. Nah, kemudian poin yang berikutnya, poin yang ke-42. Cara berpikir yang fokus pada masalah, bukannya fokus pada solusi. Nah, ini juga seringkali membuat orang itu gagal ya. Contoh, gimana lagi Pak, keluarga kami bukan keluarga mampu, tidak punya pembantu. Sehari-harian tuh waktu saya habis buat pekerjaan rumah tangga. Ya jelas saya tersendat-sendat di sini. Nah ini namanya fokus pada solusi. Ini fokus pada masalah namanya. Nah kalau Anda mau fokus pada solusi harus seperti ini. Apa masalahnya? Pembantu. Kalau ada pembantu berarti waktu saya akan lebih banyak. Iya. Kalau saya mau cari pembantu, apa masalahnya? Nggak punya duit. Berarti masalahnya nggak punya duit. Iya, oke. Masalahnya duit kan, sekarang kita carikan solusi pemecahannya. Bagaimana? Sekarang duitnya berapa? Berapa gaji pembantu? 150, 200 misalkan ya. Contoh 200 misalkan. 200. Oke, 200. Kalau begitu mulai sekarang, ini pernah saya ajukan pada salah seorang distributor rekan kerja saya, dan akhirnya dia berhasil. Jadi, saya beritahu, pagi, selesai menyiapkan semua, suami berangkat kerja, anaknya diajak untuk jual produk dulu. Ini langkah-langkah awal, dia masih distributor baru. Masalahnya dia adalah pembantu tadi. Terus saya bilang, Bu, tolong targetkan per hari keuntungan minimal rata-rata 20.000. Kan tidak tinggi. Dicoba Bu, dicoba sama dia. Dan betul, bahkan bisa mencapai penjualan keuntungan eceran. Bulan pertama dia bergerak, bisa mencapai 750. Nah, bagusnya, rekan kerja yang satu ini dia selalu konsul ke saya. Terus Pak bagaimana? Uangnya jangan dipakai ya, Bu, jangan dipakai. Jangan dipakai untuk apapun. Terus, sekarang itu Ibu taruh di dompet tersendiri, Ibu simpan, jangan digunakan apapun. Ibu langsung sekarang cari pembantu. Minimal Ibu bisa menggaji pembantu sampai 3 bulan. Dengan uang itu. Iya kan? Nah, langsung cari pembantu, gaji pembantunya, punya peluru untuk gaji sampai 3 bulan kan? Berarti selama 3 bulan itu dia punya waktu lebih banyak daripada biasanya. Berhasillah di akhirnya. Fokus pada solusi. Jangan fokus pada masalah. Tidak ada habisnya. Kalau kita fokus pada masalah, itu akan lahir anak masalah, cucu masalah, cicit masalah. Itu pasti. Itu pasti. Coba lihat. Iya Pak, kok punya pembantu, habis bagaimana lagi? Ya emang saya tidak punya uang Pak, apa gini. Nah ini belum membersihkan rumah, belum ini. Wah itu akan semakin banyak masalah-masalah dilahirkan. Padahal cuma satu masalahnya, tidak punya pembantu. Fokus pada penyelesaian, fokus pada solusi. Ingat, apapun persoalan Anda. Kalau belum terbiasa, saudara, kalau Anda belum terbiasa untuk berpikir fokus pada solusi atau pemecahan, Anda bisa konsultasi.
Toh konsultasi. Dan di sini kita sebagai keluarga besar, itu kadang-kadang kita sering sekali dikonsultasiin hal-hal yang bukan hanya melulu bisnis ya. Kadang-kadang hal-hal lain, tidak apa-apa. Kalau memang ada kepercayaan Anda ingin mengajak berbicara upline Anda, daripada Anda marah-marah sendiri tidak diajak bicara, Anda percaya dengan upline Anda mau ketemu, mau ngajak ngomong pribadi, oke aja, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Begitupun juga ada dengan downline Anda. Kalau downline Anda kesusahan di luar masalah bisnis ini, ajak ngomong, tidak apa-apa, bantu mereka. Ya. Oke, fokus pada solusi, penyelesaian, jangan pada permasalahan. Ya, itu bisa mematikan untuk keberhasilan kita di sini. Nah, berikutnya terlalu cepat puas diri. Nah, ini juga ya, terlalu cepat puas diri. Tidak tahu kapan mulai bisa pensiun. Baru punya satu kaki, sudah mau pensiun. Udah santai sajalah. Buat apa kerja ngoyo-ngoyo? Gini saja saya dapat 2 juta kok per bulan. Nah, dulu saya kerja 15 tahun cuma dapat 1 juta. Bukan sudah mewah ini. Wah ini. Terlalu cepat puas. Belum waktunya. Dan saya juga heran, kenapa sih rekan-rekan berlomba-lomba untuk pensiun? Dulu saya tuh menganggap pensiun dini itu enak. Tapi belakangan ini, karena saya sudah merasakan bahwa saya di hari ini bukan bekerja sebetulnya. Menyalurkan hobi. Dan saya bersosialisasi, berinteraksi seperti kehidupan saya sehari-hari. Tidak ada beban bagi saya. Saya tidak menghitung sesuatu yang harus benar keakuratannya. Yang bagaimana tidak. Saya tidak merasakan beban sehingga saya sampai harus mencari pensiun dini, tidak. Saya merasakannya dengan sebuah enjoy, saya menikmatinya. Jadi di sini jangan terlalu cepat puas diri. Bahkan sekarang yang saya kejar itu lebih besar lagi. Dengan visi pendirian sekolah gratis itu, saya tahu konsekuensi yang harus saya hadapi. Anda bisa bayangkan, kalau satu orang per hari sekali makan aja butuh sekitar 3.000 lah, itu sudah minim kan? Satu hari 9.000. Belum keperluan dia yang lain-lain seperti sabun apa dan sebagainya, keperluan macam-macam terus untuk sekolahnya, gaji guru dan sebagainya. Kalau per orang satu hari 20.000 saja, 50 murid per hari itu habis 1 juta. 1 bulan hanya untuk 50 murid. Itu Anda bisa menghitung kan? Ya, 30 juta. 30 juta 1 bulan itu. Itu bukan proyek main-main. Apalagi nanti kalau sudah menginjak visi yang kedua, yaitu rumah sakit gratis. Itu sekali orang operasi bisa puluhan juta itu. Dan yang harus ditanggung. Nah, tapi di sini karena saya tahu, saya masih belum puas gitu. Secara materi, untuk diri saya pribadi, sudah cukup. Lebih dan amat sangat cukup sekali. Untuk pribadi kehidupan saya. Meskipun kadang-kadang orang banyak bilang gini, apa upline-nya hadir rumahnya cuma di Lebak Indah Utara? Apa naiknya cuma Panther? Paling banter sedangnya cuma Honda. Upline-ku tuh loh di multi level lain, naiknya Mercy. Saya bilang iya, sebelum dia masuk multi level sudah Mercy. Sampai sekarang masih Mercy. Nah saya itu loh, mulai dari naik sepeda motor Honda GL Max, sampai bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli kantor, dengan kelematnya dibangun, dan sebagainya. Ya bisa saja saya itu tidak membangun kantor. Saya bisa aja, tapi saya beli mobil mewah bisa aja. Tapi katanya Robert Kiyosaki kan itu adalah liability. Kewajiban, bukan aset. Enggak lah. Nah, ini kita tidak terlalu cepat puas diri. Masih banyak hal yang banyak dan sangat banyak untuk bisa kita kerjakan. Iya toh? Sangat banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Jadi jangan terlalu cepat puas diri. Nah, poin yang berikutnya, poin yang ke-44. Tidak bisa menjaga hubungan dengan rekan kerjanya. Dengan upline-nya, dengan downline-nya, dengan cross-line-nya. Malah ada yang diajak bermusuhan. Malah diajak untuk berkelahi. Ya. Saudara, hubungan rekan kerja itu harus betul-betul kita perhatikan dengan baik. Sebagai upline, kita tuh ibaratnya menjadi sebagai orang tua sekaligus kakak dari downline kita. Itu ibaratnya. Ya. Jadi begini, seperti kalau Anda punya 3 anak.
anak itu nakal sekali. Apakah Anda kemudian dalam artian itu, dalam hati kecil Anda tega untuk betul-betul mengusir anak Anda keluar rumah atau membuang anak Anda? Kan sebetulnya tidak ada ketegaan sebetulnya. Ya. Jadi di sini kita harus bisa memahami rekan kerja kita itu seperti kita memahami, kalau dengan dolan kita seperti memahami anak ataupun adik kita. Bagaimanapun juga kita harus mengalah sebagai kakak dan bisa mengayomi sebagai orang tua, bisa mengerti. Bagi orang tua yang baik itu bisa mengerti sebetulnya bagaimana anaknya ini. Saya itu selama 6 tahun, saudara, tidak kurang-kurang punya rekan kerja saya itu, wong saya bantu baik-baik itu malah saya itu kadang-kadang dicurigai, malah ada sempat marah-marahin saya, bikin kesel, ngata-ngatain apa, ini ada aja. Tapi kalau ada yang begitu, saya hanya membayangkan, ini saya bayangkan seperti kalau saya sama adik saya berselisih paham. Ya jengkel sesaat, marah sesaat, tapi saya diamkan. Setelah itu ya sudah, saya yang menyapa duluan. Anda bertanya ya dengan seluruh lidah saya yang ada. Kalau saya atau ada satu masalah dengan dolen saya, itu tidak pernah saya menunggu mereka yang datang untuk ngomong sama saya. Selalu saya dulu yang akan telepon ke dia, datang ke rumah dia. Saya ajak ngobrol. Pernah jelas-jelas yang salah dia. Ya, saya datang. Itu masih diplengosi. Masih apa sih bahasa Indonesia diplengosi itu? Plero ya bahasa Jawa. Dicemberutin ya, dicemberutin. Pokoknya itu omongnya tidak enak gitu ya, nadanya dan sebagainya. Ya saya masih tidak apa-apa ya. Ya saya masih goda. Jangan gitu. Nanti itu bibir kalau tidak bisa kembali gimana? Terus mau senyum dia. Padahal lagi marah gitu ya, mau senyum dia. Nah, gini kan manis. Nah, ini saudara di sini, saya selalu menyelesaikannya itu dengan humor. Dengan canda. Dengan senyum. Orang itu semarah-marah bagaimanapun. Kalau ada datang dengan senyum. Tidak ada itikat menyalahkan dia. Saya tahu dia salah. Dan dia tahu sebetulnya kalau dia salah. Memang karena gengsi aja. Ini gengsi yang salah. Ya. Jadi dia marah. Saya pun datang bukan untuk menyalahkan. Saya datang tuh langsung saya senyum. Saya bilang, enggak, saya tuh mau minta maaf. Saya mungkin ada salah yang buat mungkin kamu jadi tidak enak. Mau kan maafin? Apa? Terus dia masih cemberut. Jangan gitu terus, nak kembali loh mulutnya nanti. Apa? Saya ajak senyum, bergurau, bercanda. Kita akhirnya kembali. Ya. Anda harus tahu. Anda juga harus berperan sebagai petugas pemadam kebakaran. Kapan Anda gunakan api, kapan Anda gunakan air, kapan Anda gunakan pasir. Kadang-kadang kita perlu menggunakan minyak atau bensin untuk membakar semangat seseorang. Tapi kalau kasusnya berbeda, sedang ada perselisihan, ya, kemarahan dan sebagainya, jangan malah dituangi bensin, tapi padamkanlah dengan pasir atau api. Sesuaikan air dengan pasir. Jadi gunakan betul-betul, ya, gunakan betul-betul. Anda tahu mana yang harus Anda gunakan, ya, pilihannya. Ya. Jadi jangan terus marah, ya. Dia down, Pak, kita kan maunya solider, ikut down. Lah ini, kenapa ya? Kok saya itu, pendapatan saya kok cuman 100.000 aja tiap bulan, enggak apa-apa. Saya juga sudah lama kok cuman 150. Ini solider yang salah ini. Berarti tidak melihat, mengoreksi kesalahan dia apa, malah ngajak solider. Nah, jadi hubungan dengan rekan kerja itu harus dijaga betul-betul. Ya, dengan crossline juga. Dengan crossline. Jangan punya pikiran untuk berbuat curang. Ya. Berpikir untuk berbuat curang, ya, termotivasi boleh, antusias boleh. Jangan terus antusias ngawur. Tiap ada orang datang ke kantor, langsung aja ditarik. Mau daftar ya, dari mana sih? Ikut saya aja. Salah ya, jangan. Ya. Jadi, jaga hubungan dengan crossline juga. Kalau ada downline-nya, crossline kita tanya pada kita, ya toh, gimana sih? Apa saya kok begini? Karena jangan malah nambah-nambahin, baru tahu kamu. Nanti tuh lebih lagi nanti.
makanya kamu ikut saya aja. Wah, ini nggak boleh ya, jangan. Nah, jadi gimana sih kok begini? Nah, kalau Anda mendengar begitu, Anda bilang, enggak lah, bukan seperti itu saya yakin. Mungkin kamu cuma salah paham. Coba kamu konsul sama upline-mu di atasnya lagi. Anda sarankan untuk konsul ke upline di atasnya. Jangan malah, wah gosip. Gini, gimana? Ceritanya gimana? Wah, lah ini, ya. Jadi jaga hubungan. Kalau dengan upline juga begitu. Anda pun tahu kan, bukan hanya anak yang aneh. Bukan hanya adik yang aneh. Orang tua pun kadang-kadang berbuat yang aneh-aneh. Ya toh? Iya tidak? Nah, karena pada dasarnya manusia itu memang aneh. Manusia itu memang unik. Orang tuanya ngomong, anak itu memang aneh-aneh semua. Anaknya ngomong, orang tua itu memang tambah tua, tambah aneh. Ya toh? Nah, demikian juga dengan upline. Kita harus bisa memahami. Dan jangan punya pikiran negatif kan. Jadi, kalau ada upline begini begitu, coba diajak ngomong, kenapa, ada apa, salah saya apa. Sampai senyum-senyum aja. Humor aja, dengan canda aja. Oke? Jadi ini penting, oke? Jaga hubungan. Untuk itu saya sarankan membaca bukunya Dale Carnegie yang judulnya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Ini saya harapkan Anda betul-betul membaca. Ini buku ini sangat luar biasa sekali ya. Di sana saya mendapatkan pengetahuan bagaimana saya memperlakukan orang lain. Bagaimana saya harus membina orang lain. Bagaimana saya menjaga hubungan dengan orang lain. Ya. Oke, poin berikutnya ini. Tidak menyadari bahwa seorang pengusaha itu bukan selalu menghitung berapa yang bisa saya dapatkan. Tetapi seorang pengusaha itu juga memperhitungkan berapa yang harus saya investasikan ulang. Nah, di sini kalau dia itu memiliki pengertian yang salah terhadap hasil yang dia peroleh, dia tidak akan berkembang dengan baik. Contoh begini, kalau Anda melihat seorang pengusaha, dia itu kalau ingin usahanya maju, yang pertama untuk omsetnya supaya lebih besar, dia biasanya mengiklankan, ada biaya marketing, ya kan? Atau juga yang lain lagi, selain dengan biaya periklanan, dia juga membiayai pekerja-pekerjanya, SDM-nya, mengembangkan sumber daya manusianya. Ya kan? Mengembangkan sumber daya manusianya. Dengan diikutkan kursus, training, ya kan? Bahkan disekolahkan lagi. Sering kan Anda melihat hal seperti itu? Nah, inilah pengusaha. Demikian juga dengan kita. Kalau Anda ingin jadi pengusaha yang berhasil di sini, Anda juga punya dana untuk melakukan itu. Yang pertama, di samping mengembangkan SDM kita sendiri, kita pribadi, kita juga mengembangkan SDM dari rekan kerja kita, ya, dari rekan kerja bisnis kita. Ya. Jadi kalau misalkan ada downline kita, mungkin secara keuangan dia itu kurang mampu, tapi orang ini bagus sekali, dan mungkin dia akan menjadi lebih bagus lagi kalau bisa ikut ke BMW. Dia cuma punya dana 100, misalkan. Kurang 50.000 misalkan. Anda ada kemarin dari hasil. Jangan segan-segan untuk melakukannya. Ini penting. Ini penting. Kemudian juga yang ini lagi, pengertian yang salah ya. Itu menabungnya tidak tepat. Menabungnya tidak tepat. Contoh begini. Saya berikan ilustrasi. Saya, waktu di hadir pertama kali, seandainya saya rajin sekali menabung, bahkan sampai dikatakan pelit, maka bisnis saya tidak akan mengembang malahan. Contoh. Saya punya sisa hasil 500.000. Ada RTS. Tiketnya misalkan 20.000 TS. Saya ambil 300.000 misalkan. Dan saya bisa beli 15 tiket RTS. Nah, downline saya, itu yang memang saya bisa yakinkan dia untuk membeli tiket supaya hadir ke pertemuannya. Ya tidak apa, biar dia beli sendiri. Tapi yang tidak bisa, mungkin karena tidak ada materi, atau mungkin yang pelit sekali. Itu ada yang begitu. Ya, saya naik sepeda motor, dia naik mobil. Tapi suruh beli tiket RTS, bayarin dong. Itu ada. Ya kan? Kalau saya tahu dia memang potensial, tidak apa-apa. Itu namanya investasi. Tapi harus cermat. Dari 15 undangan yang saya keluarkan biaya 300.000. Apa kalau cuma 2-3 orang, apa tidak ada?
dari antara 15 orang tadi yang setelah kembali dari RTS kemudian semakin mengerti bagaimana berjalan, semakin bersemangat, semakin termotivasi ya toh. Kalau jangan bilang 2 orang, 1 orang saja. Dan mereka bisa betul-betul termotivasi berjalan dengan besar, 300.000 yang Anda keluarkan, kembalinya bisa berpuluh-puluh kali lipat. Nah di sini untuk di awal-awal, terutama 6 bulan pertama, kalau Anda tidak bisa menabung sama sekali, wajar. Karena Anda gunakan biasanya untuk investasi, untuk pengembangan diri Anda maupun jaringan Anda. Baru setelah itu, setelah setahun pertama, baru saya bisa mulai menabung. Itu terjadi memang. Kenapa? Ya dari awal ya, kita beli buku-bukunya, kasetnya, untuk ikut trainingnya, ya kan? Tapi kalau seandainya dari awal saya menabungnya ngawur ya, salah gitu ya, tidak berani investasi, apakah menurut Anda akan berkembang? Tidak, ya toh? Nah, dulu saya menabung 300.000, kalau seandainya saya hemat 300.000 itu, saya mungkin tidak bisa seperti sekarang. Nah sekarang kalau cuma untuk nabung 20 bahkan 100 juta pun, saya bisa melakukan dengan sekali pukulan dalam 1 bulan. Nah ini loh, pola pikir seorang pengusaha yang jarang juga diterapkan. Nah kalau tidak berani menerapkan hal seperti ini, bahaya. Tapi jangan sampai besar-besar daripada tiang. Jangan sampai besar pengeluaran daripada pemasukan. Kalau bagaimana awal-awal? Ya awal-awal itu wajar. Sekali lagi awal-awal itu wajar. Kalau masih bulan pertama, bulan kedua, Pak, kok lebih banyak keluar bensinnya ya daripada dapat hasilnya. Ini saya tidak percaya. Terus terang saya tidak percaya. Kalau cuma bensin loh ya. Aduh saudara, apalagi kalau cuma sepeda motor. 100.000 itu sudah sekalian diminum bensinnya. So ada distributor alasan, John, karena biaya bensin lebih mahal daripada perolehan DHD. Saya betul-betul tidak percaya. Kecuali kalau sepeda motor itu dia pakai jalan-jalan ke Tretes setiap hari. Bukan untuk presentasi hadiah toh? Tidak mungkin soalnya, karena itu bukan biaya tetap, itu biaya variabel kan. Yang akan membesar kalau aktivitas kita memang banyak. Nah ini loh, ya, ini yang banyak orang tidak paham. Ya. Setelah ditelusuri, oh iya makan, nah hasil masih baru sebulan 2 bulan, makanya mintanya Kentucky Fried Chicken tiap hari, steak ya. Ya kalau steak dilihat murah, tidak habis-habis, dimuteh. Nah ini yang banyak orang tidak paham gitu loh. Ya. Akhirnya merasa lebih banyak pengeluaran. Mana mungkin lebih banyak pengeluaran. Tapi kalau memang awalnya kita harus keluar modal dulu untuk bensin, ya wajar. Sekali lagi bukan cuma bisnis, bukan cuma MLM. Karyawan pun pertama kali butuh modal kan. Anda pertama kali, ya toh kayak seperti transport tadi, rumah ke tempat kerja, ya toh jajannya. Masa langsung dikasih di depan? Tidak mungkin kan. Anda pakai uang Anda pribadi dulu kan, ya toh? Bayar kos-kosan Anda pertama kali. Itu kan modal. Modal apa namanya? Ya. Nah, ini ya. Jadi harus mengerti bahwa memancing ikan itu butuh umpan, ya. Dan kalau mau ikan-ikan yang besar, umpannya pun lain, ya toh? Nah kalau umpan kecil-kecil terus mau mancing besar, itu berarti ikannya sedang kelaparan. Ya. Kan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh ya. Nah ini kita harus pahami betul-betul ya. Nah berikutnya poin yang ke-46. Tidak memahami prinsip-prinsip yang ada di dunia bisnis multi-level marketing. Itu ada 50 prinsip juga kurang lebih. Kalau saya jelaskan sekarang, ada lagi 50 prinsip-prinsip multi-level marketing. Antara lain yang mengatakan prinsip jangan menambahkan terlalu banyak gula dalam kopi Anda. Apa maksudnya? Kalau Anda sudah berhasil, orang sudah closing, sudah mau, sudah hentikan, jangan ngomong apa-apa lagi. Langsung isi form, terima duit, lari ke kantor, registrasikan, balik, baru jelaskan lagi. Lah banyak orang keliru. Orang sudah masih ngomong, nyerocos gini, kanan kiri, karuan, sini sana, sampai akhirnya dia ada sesuatu yang membuat dia itu ragu-ragu lagi. Dia ragu-ragu lagi, ya toh, nolak. Nah, pernah ngalami nggak? Nah, ya kan? Itu prinsip multi level. Jangan terlalu banyak kopi dalam gula. Salah. Berarti belum ngantuk kan? Jangan terlalu banyak gula dalam kopi. Berarti saya kira semua sudah tidur soalnya. Ada lagi prinsip yang disebut prinsip pelikan import. Saya berikan sedikit, jangan semua. Prinsip pelikan import yang mengatakan, ini sebenarnya prinsip pelikan import ini terjadinya itu sebuah kisah nyata ya. Di sebuah desa ada
sekumpulan burung-burung pelikan di desa itu yang selama ini selalu dimanjakan oleh para nelayannya. Jadi kalau makan tuh bukan hanya berburu mencari, tapi dikasih ikan oleh nelayannya. Akhirnya insting berburu mereka tuh hilang. Nah, suatu saat ikan di daerah itu habis. Nelayannya ini bukan urbanisasi, pindah ya. Boyongan pindah ke tempat lain, ke desa lain, ke pantai lain. Nah, otomatis burung-burung di sana yang kehilangan insting berburu itu mati satu persatu. Nah, mengetahui ini, kelompok pencinta lingkungan memutuskan untuk membuat program dengan mendatangkan burung-burung pelikan dari daerah lain yang masih punya insting berburu. Diharapkan keturunannya tidak punah, diharapkan ada kawin silang. Tapi ternyata harapan daripada pecinta lingkungan itu terwujud lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam 1-2 minggu saja, kembali insting berburu itu setajam seperti yang aslinya, yang import, pelikan importnya. Nah, itu yang disebut prinsip pelikan import. Jadi kalau Anda sendiri punya waktu, kadang-kadang ikutlah upline Anda. Kalau misalkan ada mau ke Semarang, ikut. Mau ke Denpasar, ikut sekali-sekali ya. Untuk studi banding, melihat di sana bagaimana. Selama di perjalanan itu apa yang dilakukan. Gitu. Sering, tapi ini terakhir, rekan-rekan yang baru-baru mungkin banyak yang tidak tahu. Jadi kalau pas saya mungkin ke Denpasar, kalau ada yang mau ikut boleh. Tapi jangan 30 ya. 1-2 orang gitu ya. Boleh ikut ngeliat gimana ya. Jangan tuh langsung ikut daftar semua 30 orang nggak. Bawa pistol itu namanya. Prinsip-prinsip dunia multi level marketing. Ini banyak sekali. Ya nanti kita akan bahas di lain kali mengenai prinsip-prinsip multi level marketing. Ya, kalau ada mau ya nanti didaftar lagi untuk mendengarkan prinsip-prinsip multi level marketing di dunia bisnis multi level ya. Nah, poin yang ke-47. Tidak memiliki kemampuan untuk memanage dan memimpin rekan kerjanya. Padahal ini bisa dipelajari dengan mudah, yaitu lewat 3M, ya, lewat konsultasi, lewat dalam menjalankan tadi punya hambatan halangan dikonsultasikan lagi. Karena begini, pertama kita sebagai distributor awalnya, kemudian kita akan masuk ke fase manajer. Fase manajer itu kita bertindak sebagai seorang manajer, memastikan segala sesuatunya jalan seperti yang diharapkan. Nah, kalau sudah di pemimpin, itu Anda nanti hanya menginspirasi manajer-manajer Anda supaya bisa menjalankan apa yang Anda kehendaki. Nanti manajer Anda pun juga akan berkembang menjadi pemimpin-pemimpin, yang mereka pun juga akan menginspirasi ya manajer-manajer di bawahnya. Ya, di sini kemampuan ini bisa Anda tingkatkan. Mulai sekarang diasah. Ya, kadang-kadang Anda harus membaca buku-buku pemimpinan. Banyak orang tidak mau membaca buku-buku pemimpinan dengan alasan begini. Saya cuman administrasi aja kok di kantor. Buat apa saya baca buku pemimpinan? Nah, ini banyak yang salah. Saya dokter, saya buat apa saya baca buku pemimpinan? Tidak ada gunanya. Banyak sekali gunanya. Ya, buku kepemimpinan itu. Ya. Jadi, dipelajari. Untuk kepemimpinan, banyak juga rekan-rekan yang bertanya begini ke saya. Pak, apa saya tidak lebih baik belajar pengetahuan mengenai kepemimpinan terlebih dahulu, baru saya akan menjalankan bisnis tadi? Karena kalau tidak, nanti bagaimana saya bisa memimpin ratusan orang? Atau bahkan ribuan orang? Saya katakan, tidak perlu. Saya pun dulu juga tidak pernah belajar bagaimana memimpin ribuan orang. Tapi itu akan saya pelajari sambil jalan. Dan pelajaran itu saya terima yang pertama dari buku-buku yang saya baca, dari training yang saya ikuti, ya, kasih-kasih yang saya dengar, dan dari pengalaman yang saya temui. Itulah saudara, kalau orang lain takut kalau dapat problem, takut dapat masalah, takut dapat halangan, takut dapat hambatan, saya itu paling rindu dengan permasalahan. Ini benar. Setiap kali saya mendapatkan permasalahan, berarti grade saya naik, level saya naik, kemampuan saya naik. Itu selalu saya hadapi. Dan semakin berat suatu problem yang saya hadapi, itu gejala akan terjadi sebuah loncatan besar dalam bisnis saya. 6 tahun saya selalu merasakan itu. Dan saya mengidentifikasi itu. Ya. Dan saya mengatakannya sebagai sebuah soal ujian dari Tuhan. Kalau kita sanggup untuk menyelesaikannya, maka semakin besar hal yang bisa kita lakukan. Jadi, kepemimpinan itu kita pelajari
Selain dari 3M juga dari pengalaman kita, ya. Dan kalau dari pengalaman kita, nanti di sana kalau kita tidak mau memahami, kita konsultasikan. Itulah cara kita belajar. 3M kita jalankan, kita temui hambatan halangan, kita konsultasikan. 3 cara untuk belajar. Jangan takut, kepemimpinan Anda akan berkembang dengan sendirinya. Ya, dari pertama mimpin diri sendiri, mimpin 1 orang, 2 orang, 3 orang, puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, dan puluhan ribu orang. Ya, bahkan mencapai ratusan, bahkan jutaan orang yang akan Anda pimpin. Itu akan terjadi. Ya, jadi tidak perlu kita menerapkan prinsip learning by doing, belajar sambil berjalan. Ya, jangan belajar dulu semuanya baru berjalan. Anda tidak akan pernah berjalan. Ada yang pernah mengatakan, saya mau belajar dulu Pak, baru berjalan. Saya beritahu pada mereka bahwa saya pun sampai sekarang belum selesai belajar. Nah kalau begitu Anda jalan-jalan dong. Saya saja belum selesai belajar. Ya. Dan saya menyadari bahwa belajarnya saya itu juga, saya berpikir tidak akan pernah berhenti sampai saya meninggal, ya. Itu kalau saya yakin itu saya tidak akan pernah berhenti belajar sebelum saya meninggal. Bahkan saya tertarik sekali, ya. Dan terakhir sering saya gunakan ungkapan ini. Setelah saya mempelajari sesuatu, saya lupa di mana saya baca. Terus saya akhirnya membuatnya menjadi ungkapan saya yang sering saya gunakan terakhir-terakhir ini, yaitu impian saya terakhir adalah menjemput mati. Jadi kalau orang lain itu takut mati karena belum siap, saya ingin nanti untuk terakhir kalinya impian saya adalah menjemput kematian saya sendiri. Ya, itu sebuah ungkapan bahwa kita itu harus, kalau saya ingin menjemput kematian saya, berarti saya itu siap semuanya. Saya sudah merasa mantap, banyak berbuat dengan orang lain dan sebagainya, banyak hal. Setelah terakhir saya ingin sekali menjemput mati. Nanti untuk terakhir kalinya saya ingin menjemput mati. Oke, nah yang 48, tidak mandiri dan tidak mau kreatif. Saudara, kalau Anda punya upline director, itu jangan dianggap direktur beneran. Direken batur. Mau kemana-mana suruh jemput loh. Usaha. Paling tidak kalau rumah Anda masuk gang, upline-nya ditunggu di depan gang. Paling tidak usahakan seperti itu. Atau kalau memang bisa kendaraan, ketemunya di kantor. Jangan dikit-dikit jemput. Itu tidak akan membuat Anda mandiri. Kalau Anda tidak bisa mandiri, sulit bagi Anda untuk besar di sini. Anda harus bisa mandiri. Ya. Tekankan pada diri Anda, saya harus mandiri. Nah, untuk mandiri tadi, di atas tadi poin yang sebelumnya saya sudah katakan, salah satunya untuk mandiri Anda harus bisa presentasi. Nah, kalau presentasi tidak bisa, bagaimana mau mandiri? Kalau mau presentasi mesti cari upline. Ya. Harus mandiri dan kreatif. Jadi, kreatif cari jalan keluar. Kalau ada begini, bagaimana jalan keluarnya? Kalau begini, bagaimana? Kalau begitu, bagaimana? Cari jalan keluar. Selalu ada. Ya. Kalau Tuhan menutup semua pintu, Tuhan akan membuka satu jendela. Itu harus tetap diyakini kuat-kuat. Ya. Jangan berarti kalau tidak ada lubang yang bisa ditembus. Pasti ada gitu ya.